兄姐妹们，大家早上好。今天是年初15，也是说我们春节的最后一天，让我们大家可以在这里一起来敬拜上帝。感谢主，我们今天早上要一起来敬拜，请大家预备心。我们唱嘉陵颂。我爱我的家里，温馨又从容。它是那晚霞的花，它是那陈年的酒，它是那永恒的爱。又住在其中，多少次爱我这一个家里。我爱我的家里，温馨又从容。它是那晚霞的花，它是那陈年的酒，它是那永恒的爱，又住在其中，多少次爱我这一个家里。我们再唱一首《我的神，我要敬拜你》。我的神，我要敬拜你，我的心深深地爱你，在你宝座前，我要来思想你，我的神，赞美敬拜你，你是我心灵的满足，你是我唯一的喜乐，在你宝座前，我要来思想你，我的神，我要敬拜你。阿拉古毛三巴木，阿迪古金达巴达木，伊哈迪拉木古毛热努干木，干迪古布吉三巴木。Engkau lah kepuasanku, Engkau lah sukacitaku, di hadiratmu ku mau renungkanmu, Allahku ku mau sembahmu. 你是我心灵的满足，你是我唯一的喜乐，在你宝座前，我思想你恩典，我的神，我要敬拜你。我们低头祷告。我们在天上的父，我们满心感谢赞美你。今天
早上你带领我们大家能够一起来到主的面前来敬拜主。主啊，这个是你给我们的机会，让我们可以把我们的心带到主的面前，我们一起来敬拜。求主预备我们每个人的心，无论是我们在哪里，我们都可以同心一起来敬拜主。将今天早上的讲员也交托主啊，求你保守他们，预备他们，将一饭传道交托在主的手中，求主使用他。谢谢主，我们将这个机会从头到末的都交托，求主带领。祷告交托是奉主名所祈求的，阿们。我们来读圣经，腓立比书第1章29节，因为你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为他受苦。我们再读一次，腓立比书第1章29节，因为你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为他受苦。Ini wan tu ini wan ya. Pasal 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. 我们再唱一首诗，我的心哪。我的心啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？我的心啊，当仰望神，他用笑脸帮助我们，他用笑脸帮助我们，他用笑脸帮助我们。Mengapa risau terus gelisah di dalamku? Hai jiwaku, pandanglah Allah, Dia akan segera menolongku. Dia akan segera menolongku. Dia akan segera menolongku. Harapku dan kekuatanku, Dia akan segera menolongku.我们把这个时间交给一饭传道
Kita serahkan waktu ini kepada penginjil Ivan untuk mensampaikan firman Tuhan. Dipersilakan. Shalom Oma Opa KUI GKI Kanan yang dikasihi Tuhan. Sungguh ucap syukur pada hari ini kita bisa sama-sama mengikuti persekutuan KUI secara online kembali. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Cap Gomeh buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Itulah sebabnya hari ini mari kita merenungkan sebuah tema, yaitu pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna. Karena masih di dalam suasana Imlek, mari kita terus merenungkan apa sih pemberian yang terbaik yang Tuhan berikan. Dan mari kita juga merenungkan apa sih anugerah yang sempurna yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Itulah sebabnya sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mau mengajak setiap kita, mari kita sama-sama menundukkan hati, kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur kalau pada hari ini Tuhan kembali mengumpulkan setiap kami. Tuhan, kami mengucap syukur di tengah kondisi pandemi yang belum selesai, tapi kasih setia Tuhan terus menopang dan menyertai kami. Kami berdoa terus mohon anugerah Tuhan yang terus memimpin, anugerah Tuhan yang terus menyertai, supaya setiap kami bisa sungguh-sungguh memahami kebenaran firman Tuhan yang akan diuraikan. Berkati setiap kami, berkati koneksi internet yang kami gunakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17, Oma Opa semua. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saya akan membacakan sedikit lagi highlight dari ayat 16 sampai 17 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama melihat ya, apa yang biasanya dunia pikirkan tentang kekayaan, tentang kesehatan, tentang sakit penyakit, tentang kesukaran. Seringkali ini banyak berbeda dengan apa yang Tuhan maksudkan. Mari kita sama-sama akui, biasanya kita memikirkan gini kan ya, orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang kaya, begitu kan ya. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang sehat, begitu kan ya. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang tidak mengalami kesulitan, begitu kan ya. Nah, tetapi masalahnya, apakah itu semua benar? Dan mungkin di sisi lain kita juga memikirkan seperti ini ya. Mungkin orang itu mengalami kesulitan karena tidak diberkati Tuhan. Orang itu tidak kaya-kaya karena orang itu tidak diberkati Tuhan, begitu kan ya. Orang itu mendapatkan hal yang buruk karena apa? Karena tidak disertai oleh Tuhan. Nah, tapi sekarang di titik ini saya mau mengajak setiap kita untuk memikirkan. Kalau misalkan pemberian yang baik yang Tuhan berikan itu sesuai dengan standar kita, berarti sekarang pertanyaannya adalah apakah standar kita ini sudah benar, begitu kan ya? Atau justru jangan-jangan kita memaksakan standar kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita mengingat kembali di dalam minggu-minggu Prapaskah ini, begitu kan ya, ini kita akan menyongsong minggu Prapaskah yang kedua nih Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam minggu Prapaskah ini kita sama-sama diajarkan dan diingatkan kembali mengenai karya salib Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Kalau misal apa yang baik itu sesuai dengan pikiran kita, kenapa Tuhan sampai harus memikul salib yang sesungguhnya itu adalah sebuah lambang kutuk, lambang kehinaan, atau lambang hal yang buruk? Menarik sekali, justru karena hal inilah kita mau sama-sama diajak untuk melihat bahwa sesungguhnya pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna itu jangan pernah kita pahami
di dalam pemahaman dan pemikiran manusia kita yang sudah tercemar oleh dosa. Kenapa? Karena sesungguhnya Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perjalanan iman kita, sesungguhnya hal yang baik dan pemberian yang sempurna bukan hanya berbicara tentang kekayaan, bukan hanya berbicara tentang kesehatan, bukan berbicara tentang hal-hal yang menyenangkan saja, tetapi juga berbicara tentang hal-hal buruk yang kita lalui bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya pemazmur di situ mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kemudian ada satu ayat yang berkata bahwa sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Nah, lalu kalau begitu sekarang mari kita sama-sama pikirkan, apa sih maksud Yakobus ketika Yakobus menuliskan keterangan pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna. Setidaknya ada 3 buah poin yang saya mau ajak setiap kita untuk kita bisa sama-sama perhatikan mengenai hal ini. Kenapa? Karena sesungguhnya pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna ini dijelaskan di sepanjang kitab ini. Di sepanjang kitab ini. Lalu apa saja? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna itu berbicara tentang iman. Kenapa iman? Karena iman dibicarakan di dalam Yakobus pasal yang pertama sebagai satu pembukaan. Nah, di dalam surat-surat orang Yunani waktu itu, semua pembukaan selalu memiliki kekuatan dan juga pesan yang sangat kuat yang ingin ditekankan oleh sang penulis, yaitu Yakobus, kepada pembaca-pembacanya, yaitu ke-12 suku perantauan bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, di dalam pasal yang pertama ini dijelaskan bagaimana Yakobus menekankan tentang iman, begitu. Itulah sebabnya dalam ayat yang kedua pasal yang pertama dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Di dalam Yakobus menjelaskan mengenai surat Yakobus ini, dia mention di awal, dia menjelaskan di awal tentang pentingnya iman yang ternyata sebenarnya itu adalah pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna yang Tuhan telah berikan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama belajar dan kita mau sama-sama tarik sebuah aplikasi. Mari kita terus belajar untuk menjadi teladan-teladan iman meski tubuh kita semakin rentan. Di dalam bagian lain, Paulus mengatakan sekalipun tubuh makin lemah tetapi iman harus makin kuat. Nah, bukankah seharusnya itu juga lah yang terjadi dengan setiap kita, secara khusus pada oma-opa di KAI Kanaan, meskipun tubuh lebih banyak nggak bisanya sekarang ya, lebih banyak sakit-sakitnya ya, lebih banyak linu-linunya begitu ya. Tetapi bukankah seharusnya di sisi yang lain, iman kita seharusnya dapat semakin lebih teguh kepada Tuhan. Kita dapat menjadi teladan-teladan iman yang ada di dalam keluarga kita. Nah, cuma sekarang kan masalahnya iman ini seringkali kita hanya anggap sebelah mata saja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seringkali kita cuma menganggap, ya udahlah iman, yang penting nanti bisa ikutan perjamuan kudus secara online, begitu kan ya. Iman, ya udahlah yang penting nanti bisa ikut ibadah secara online. Tapi sesungguhnya apakah seperti itu bentuk iman yang diinginkan dan yang dijelaskan oleh Yakobus? Tentu saja tidak. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena sesungguhnya ini berbicara tentang poin kedua yang berbicara tentang apakah itu pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna. Poin yang kedua yaitu kekuatan untuk menjadi pelaku firman. Ketika kita memperhatikan pasal 2 sampai pasal 5 ayat yang ke-11, itu merupakan satu isi dari surat itu yang menggambarkan kepada kita bagaimana sesungguhnya kita sebagai orang Kristen juga harus terus-menerus bergumul dengan keterbatasan kita di dalam melawan dosa. Sehingga ketika kita sedang mau bergumul melawan dosa tersebut, Allah Roh Kudus yang ada di dalam hati kita pasti memberikan kepada kita kekuatan supaya kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam bagian ini secara khusus Yakobus di dalam pasal yang kedua mengatakan bahwa kita harus belajar jangan memandang muka. Lalu kemudian dia juga kembali menjelaskan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Di dalam pasal yang ketiga di situ Yakobus menjelaskan dosa karena lidah. Lalu kemudian dia juga kembali menjelaskan tentang
hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dilanjutkan dengan jangan memfitnah orang, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan, peringatan kepada orang kaya, bersabar dalam penderitaan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini merupakan bagian-bagian yang ketika dirangkum mau berbicara tentang satu pemberian yang Tuhan berikan, yaitu apa? Kekuatan untuk hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Kekuatan yang teman-teman dan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa miliki sebagai anak-anak Tuhan untuk melawan dosa-dosa yang ada di dunia ini. Nah, menarik sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam penutup dari surat Yakobus ini, Yakobus mau mengajak kita melihat pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna sesungguhnya berbicara tentang relasi bersama dengan Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam penutup dari surat ini, di pasal 5 ayat yang ke-12 sampai terakhir, di situ banyak memention tentang doa. Doa yang sesungguhnya adalah bentuk relasi yang nyata antara kita umat Allah dengan Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini mari kita mau sama-sama belajar. Kita mau jadikan ayat 16 yang tadi kita sudah baca. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Jangan lagi kita punya paradigma yang salah. Jangan lagi kita punya paradigma yang melihat bahwa kekayaan itu berkat Tuhan saja, bahwa kekuatan itu adalah berkat Tuhan saja, bahwa hal-hal yang baik di dalam pemikiran kita itu adalah berkat Tuhan saja. Tidak, karena sesungguhnya berkat yang terutama, yaitu pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna, berbicara tentang iman, kekuatan untuk melakukan firman Tuhan, dan yang ketiga, relasi yang dikembalikan dengan Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah setiap rasa kelemahan kita, di tengah setiap keterbatasan yang kita miliki, mari kita belajar bahwa Tuhan sesungguhnya telah memberikan yang lebih baik daripada kelemahan-kelemahan kita itu, yaitu iman, kekuatan menjadi pelaku firman, dan yang ketiga, relasi dengan Allah. Mari kita juga mau melihat bahwa setiap anugerah-anugerah maupun berkat yang terutama ini adalah sebagai satu hal yang penting dan sebagai satu hal yang berharga. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, anak cucu kita tidak memandang hal-hal itu sebagai hal yang berharga. Tetapi marilah kita mulai dari diri kita sendiri. Hiduplah sebagai orang-orang yang bangga atas status Kristenmu. Banggalah atas imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu bisa diwujudkan dengan apa? Mari kita mengikuti ibadah online dengan teratur. Mari kita tunjukkan ketika kita melakukan ibadah-ibadah online kita di rumah, kita sama rapihnya ketika kita beribadah kepada Tuhan secara langsung di gedung gereja. Mari kita mau sama-sama belajar untuk tidak terlambat meskipun kita hanya mengikuti ibadah lewat handphone kita. Mari kita tetap mendengarkan dengan sungguh-sungguh pemberitaan firman Tuhan meski ditampilkan lewat TV kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena sesungguhnya Tuhan menginginkan setiap kita menjadi orang-orang yang bangga dengan iman kita. Bukan hanya itu, sesungguhnya mari kita juga belajar untuk kita dapat terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita perhatikan satu buah fakta dari Kejadian sampai Wahyu. Di situ tidak dijelaskan bahwa untuk menjadi pelaku firman Tuhan itu ada satu batas usia tertentu. Misal dari umur 20 sampai 50 doang. Tidak. Dari kitab Kejadian di situ digambarkan bahwa sesungguhnya dari anak kecil setiap kita dituntut untuk menjadi pelaku firman Tuhan, bahkan sampai akhir hidup. Setiap tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab diajak untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Dan itulah juga sebabnya setiap kita, mari kita belajar untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Tidak peduli berapa umur kita, yang penting kita menyatakan kepada Tuhan bagaimana kerinduan hati kita untuk melakukan kebenaran Allah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mari kita terus bangun relasi kita dengan Allah. Mari kita terus bangun relasi kita yang dalam, yang intim dengan Tuhan. Jangan putus di dalam kita membangun relasi
dan komunikasi yang intim dengan Tuhan. Perbanyaklah waktu untuk berdoa. Perbanyaklah waktu membaca merenungkan firman Tuhan. Perbanyaklah waktu untuk mendoakan orang lain. Perbanyaklah waktu untuk memuji nama Tuhan. Saya kira itu adalah hal yang indah yang kita bisa sama-sama lakukan sebagai orang-orang Kristen di segala usia dan di segala zaman. Tuhan Yesus kiranya memberkati setiap kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami dapat memahami bahwa sesungguhnya pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna yang Tuhan sediakan untuk setiap kita itu berbicara tentang iman, berbicara tentang kekuatan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, dan berbicara tentang relasi dengan Tuhan. Tolong kami dapat mengerti kebenaran firman ini, dan tolong kami untuk kami dapat terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. 在没有结束之前，我们再唱一首诗，赐福于你。愿主的恩惠慈爱与你同在，愿主的灵时时围绕，恩典降下，赐福于你，平安喜乐，恩典充满你。愿主的恩惠慈爱与你同在，愿主的灵时时围绕，恩典降下，赐福于你，平安喜乐，天天充满你。赐福于你，赐福于你，平安喜乐，天天充满你。赐福于你，赐福于你，平安喜乐，天天充满你。愿主的恩惠慈爱与你同在，愿主的灵时时围绕，恩典降下，赐福于你，平安喜乐，天天充满你。赐福于你，赐福于你，平安喜乐，天天充满你。赐福于你，赐福于你，平安喜乐，天天充满你。赐福于你，赐福于你，平安喜乐，天天充满你。赐福于你，赐福于你，平安喜乐，天天充满你。我们念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，
免我们的债，如同我们免了别人的债，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。家庭团契的聚会到此结束，下个礼拜再见，拜拜。